Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita masuk ke setiap cerita pasti ada story-nya. Ya. Ini kontennya yang memang menceritakan tentang apa aja. Tentang sebuah cerita, kita akan ceritakan story-nya. Baik yang dari gue maupun yang dari yang nonton. Apa sih kita kalau pemirsa? Apa sih? Wah, storyers. Ya dari lo lah pokoknya ya. Ini ada beberapa yang sudah kirim ke email di studio9@palapa@gmail.com. Kali ini datang dari, dia tidak mau disebutkan namanya, tolong identitas saya disembunyikan, disamarkan ya Cing. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing, semoga Cing Abdel dan tim Studio 9 Palapa sekeluarga diberi kesehatan. Amin. Nama saya nggak usah disebutin nih. Iya, Jangan disebutin ya. Tapi nggak enak kalau nggak disebutin. Bukan nama sebenarnya aja deh. Siapa ya? Mawar ya. Mawar aja. Namanya Mawar, seorang guru umur 32 tahun. Tuh, dia kasih IG-nya sih di sini. Cuma beda setahun ini sama yang 33. Wah, saya subscriber Cing Abdel dan favorit konten saya adalah di balik setiap cerita pasti ada story-nya anjay. Ada fansnya juga. Dari sekian dikit penonton konten ini, ya ada yang memfavoritkan, alhamdulillah. Ya. Iya, jadi enak gitu kalau ada, ternyata emang ada yang nonton ini khusus menonton cerita orang gitu. Ya, karena memang kadang kita ngambil pelajaran tuh nggak harus dari pengalaman kita sendiri. Kadang kita juga bisa ngambil pelajaran dari pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan tempat kita berkaca gimana caranya. Nah, ini Mawar ini bercerita tentang kejadiannya di tahun 2017. Saya ditugaskan ke tempat terpencil pedalaman Kalimantan pada tahun 2017. Saya senang Cing karena memang cita-cita saya ingin semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang sama baik di kota maupun di desa. Ini sebuah cita-cita yang mulia ini ya. Tapi sekitar 2 tahun ini, 2020 dan 2021, saya merasa lelah. Ingin mati saja rasanya. Waduh. Kenapa dia ingin mati? Memang saya sudah sakit-sakitan. Oh enggak dong. Memang saya orangnya sensitif. Tapi makin kesini kok saya semakin baper sama semua pakai perasaan katanya. Semua omongan negatif orang saya masukkan ke kepala sampai saya merasa sedih. Sedih sekali sampai down. Rasanya semua yang saya lakukan salah. Lingkungan sekitar terlalu menyorot kesalahan-kesalahan saya seperti dicari-cari apa yang salah dari saya. Saya sering self-talk, ngomong sama diri sendiri aja. Bahwa jangan semua dimasukin ke hati. Biarin aja orang ngomong apa, tetapi tetap juga kepikiran Cing. Susah sekali ingin jadi bodoh amat. Sampai-sampai sekarang saya jarang keluar rumah. Karena emang lagi COVID nggak? Bukan ya? Saya suka cemas, jadi saya berdiam diri saja. Saya takut nanti salah ngomong. Orang jadi menghakimi saya. Menghakimi suku saya. Jujur saya jadi berhati-hati dalam berbicara. Rasanya kalau lihat orang berubah sikap, saya langsung sedih, teringat apalagi salah saya sampai jantung saya sakit sekali Cing, seperti diremas. Jantung diremas, perih sekali ya. Saya kepikiran. Padahal saya sholat, berdoa, saya tidak ingin cerita ke orang tua, takut khawatir. Ini aja udah takut tuh ya. Apa namanya? Sesuatu yang tidak perlu ditakutkan dia udah takut sendiri ya. Iya, overthinking mungkin ya. Nggak ada apa-apa nih, dia pengen cerita, dia udah takut duluan. Cerita ke orang itu takut khawatir. Adik saya menjadi tempat curhat saya, tapi saya kadang kasihan, pasti dia jadi kepikiran juga karena juga punya masalah sendiri. Saya di sini merantau sendirian. Memang ada kawan yang merantau juga, tapi karena mereka sudah menikah, jadi sibuk masing-masing. Oh, ini belum menikah. Dan saya belum menikah, semakin dibanding-bandingkan dengan teman saya. Saya orangnya malas ribut Cing. Jadi kalau ada yang mengolok karena belum menikah, saya bilang mohon doanya atau diam saja. Oh, betul itu. Kadang
Tuh pembicaraan di kantor suka tajam menusuk ke hati, Cing. Misalnya karena saya nggak pernah keluar, dibilang ada orang nggak tahu sosial. Oh, Cooper dia, ansos ya, antisosial. Disindir, dibilang kalau mati nanti saya yang kuburin siapa? Kan tetangga gitu. Saya diam aja, pas pulang menangis lagi, Cing. Ingin berobat ke psikiater tapi tidak ada di kabupaten saya. Harus ke provinsi jauh. Mau coba online di tempat yang saya susah sinyal karena di pedalaman. Ernest dong. Coba dicek toko sebelah. Wah. Susah sinyal karena di pedalaman. Kadang WA saja kirim pagi nyampenya malam, Cing. Dah, masa sih? Oh, sinyal nggak ada ya? Sudah coba usul pindah tapi ditolak, Cing. Kadang saya ingin menyerah saja balik kampung tapi takut orang tua malu. Takut lagi. Dan terkesan saya tidak bersyukur. Ya. Bagaimana ya, Cing, agar saya bisa cuek bodoh amat sama perkataan orang? Maaf, Cing, jadi curhat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nggak usah minta maaf. Emang di sini gue pengen dengerin cerita lu ya. Mawar, ini banyak nih orang. Ada orang quote bijak. Memang kita tidak punya cukup tangan untuk menutup semua mulut orang. Tapi kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita untuk nggak dengerin atau cuekin, jangan ambil di hati. Kata-kata cuekin, jangan ambil di hati itu memang sepertinya klise gitu. Tapi pada saat kita merasakannya itu memang ada apa ya, sedikit perasaan yang bermain jadi susah. Gue berkali-kali bilang sebenarnya masalah di dunia ini simple kalau kita pikir pakai logika. Tapi kalau kita udah mulai mainin hati, masukkan segala sesuatu ke hati, itu akan jadi susah. Padahal Mawar sini semuanya udah kasih jawaban sendiri. Dia udah kasih jawaban sendiri. Pengen cuek tapi takut, pengen curhat tapi takut. Dia tahu jangan dimasukin ke hati tapi kepikiran juga. Berarti lo udah tahu secara logika, ya udah jangan dipikirin, tapi hati lo yang bermain. Akhirnya agak terasa sulit, rumit gitu. Ini memang masalah masalah hati lah kalau kayak begini. Ada obat hati kan ada 5 perkaranya tuh, gitu. Coba di ini opik dah ya, obat hati ada 5 perkaranya. Apalagi lo suka sholat dan berdoa. Kalau lo ngerasa orang kantor lo ngomongin lo ya itu, ya cari pergaulan yang tidak itu. Berkumpullah dengan orang yang soleh katanya. Cari lagi tempat-tempat atau orang-orang yang punya nama soleh. Bukan. Ya. Gaul, kata orang kantornya. Kata orang kantornya dia nggak gaul karena lo udah males sama orang kantor lo. Gitu. Pasti lo secara nggak sadar lo menarik diri. Kayaknya wajar jadinya orang-orang kantor ngerasa lo antisosial gitu. Karena lo sekarang gini, daripada dengerin omongan mendingan gue di dalam aja dah gitu. Mendingan lo dengerin omongan tapi nggak lo ambil hati mungkin. Tapi itu emang agak sulit ya. Tapi yang jelas ya, gue yang berada di luar permasalahan, lo pasti ngasihnya simpel banget. Ya udah nggak usah lo dengerin. Ya bergaul aja, obrolin apa yang memang perlu, yang nggak perlu nggak usah diobrolin gitu. Tapi memang jadi agak sulit karena tiba-tiba lo tahun 2020 dan 2021 itu lebih baperan, rasa malah pengen mati aja. Jangan dong, jangan. Kampung juga kalau terbaik sih balik kampung aja. Iya, kalau atau lo, nah ini lo kan mau nyerah balik kampung tapi takut orang tua malu. Nah, lo harus menempatkan diri lo di top prioritas dulu. Lo harus bikin diri lo kuat dulu gitu. Orang tua mana yang nggak mau ngelihat anaknya bahagia? Kalau ternyata anaknya nggak bahagia, nggak bakal malu lah. Jadi orang tua apa yang harus dimaluin sih sebenarnya kalau balik kampung? Tetangga kenapa? Pindah kota bisa ya. Waduh, jangan kabur lah kalau menurut gue mah ini. Nggak usah kabur-kaburan, kan permasalahannya ada di dalam diri. Jadi dimanapun tempat akan ngerasa kayak begini. Mendingan dibenerin aja dirinya gitu. Karena ini kalau dari luar ngomongnya mah gue ini akan gampang banget, ya udah lo nggak usah dengerin, lo nggak usah pikirin. Toh lo pernah bisa tuh tahun 2017 sampai 2020. Apa dulu yang dilakuin tuh sekitar 2017 sampai 2020 sebelum lo merasa lelah
seperti sekarang. 2017 ke 2020 artinya ada hal-hal yang bisa bikin lo betah, bisa bikin lo seneng, apalagi ini adalah cita-cita lo membuat orang mendapatkan pendidikan yang sama di kota ataupun di desa. Mungkin itu bisa lo pikirin lagi apa yang terjadi di 2017 sampai 2019. Menikah juga menjadi banyak nih, bukan sedikit banyak ya, pengaruh. Jadi lo terasingkan dari norma-norma yang ada kan. Umur sekian biasanya orang-orang udah menikah gitu, tapi lo belum menikah, mungkin karena itu pilihan lo, karena lo belum menemukan orang yang tepat gitu. Itu kan gak jadi masalah sebenarnya ya, kalau kata gue sih gak jadi masalah. Yang gak nikah kan kita gitu, orang lain enggak. Kok jadi masalah di orang lain? Jangan bikin kita jadi ikut kepikiran sama pikiran orang lain gitu. Netizen dunia nyata kayak gitu. Iya, ya Pak. Kan yang belum nikah kita gitu. Terus yang ribet dia, terus kita jadi ikut ribet gitu. Maksudnya jangan aja, nggak usah ya. Ini omongan-omongan yang ada di luar perasaan lo. Jadi mungkin ini terasa menggampangkan, tapi ya sejujurnya kalau menurut gue ya semudah itu kalau kita pikirkan pakai logika. Tapi kembali karena ini hati lo yang sudah bermain, jadi memang harus dikuatin hatinya. Lo udah tahu ada sholat dan ada berdoa yang bisa bikin hati kita tuh jadi kuat gitu. Karena menurut gue sih ini memang udah lo-nya sendiri udah takut duluan sama apa-apa yang lo belum lakukan. Ada orang yang bilang, ya gue baca di mana ya, 99% ketakutan kita itu tidak akan terjadi katanya. Contoh yang paling sering, misal lo takut ke WC kalau malam, takut ketemu setan nih. Itu kayaknya nggak pernah ketemu setan beneran dah. Nggak pernah gue denger cerita ada orang yang, gue takut ada setan. Akhirnya gue tetap ke kamar mandi dan ketemu setan beneran. Enggak. Takut, kepikiran doang, kepikiran sendiri. Dan coba di browsing deh, emang katanya ada penelitian yang itu, apa yang kita takutkan itu 90% atau 99% ya. Itu sebenarnya tidak akan terjadi gitu. Karena itu hanya ketakutan di dalam diri kita sendiri gitu. Bukannya misalnya gini ya, lo ketakutan ketemu setan di perjalanan menuju toilet. Itu berbeda jauh sama ketakutan lo kalau lo tahu jalanan, misalnya lo tinggal di lantai 2 dan di lantai 2 itu ada ubin yang keropos. Itu beda jauh, lo takut jatuh sama lo takut ketemu setan gitu. Yang takut jatuh tuh udah jelas-jelas ada gitu. Kalau nginjek ini lo akan jatuh, tapi ketakutan yang lo ketemu setan itu sangat mungkin tidak terjadi, karena ada 99% kemungkinan ketakutan itu tidak terjadi. Kalau ada di depan lo ada ubin keropos, terus lo punya ketakutan akan jeblos, itu namanya waspada, bukan takut. Itu namanya waspada atau antisipatif gitu. Yang jelas-jelas gitu kasusnya di depan lo. Lo takut cerita ke orang tua, khawatir kenapa? Mengecewakan kan enggak, belum tentu. Akan lebih kecewanya lagi kalau orang tua lo tahu dari orang lain bahwa lo nggak bahagia sekarang gitu. Kan lebih baik lo ngomongin ke orang tua lo, pasti orang tua lo kasih tahu bagaimana jalannya gitu. Pastilah apalagi orang tua, semua orang tua pasti ingin anaknya yang terbaik. Apalagi usia juga udah cukup dewasa gitu, udah bisa diskusi sama orang tua. Usul pindah tapi ditolak, ya mungkin yang diperbaiki bukan tempatnya kali ya, kalau menurut gue mah. Bukan tempatnya lo nih, mungkin yang diperbaiki dari dalam dulu gitu. Gue nggak tahu nggak ngebetahin apa itu lingkungannya. Tapi kalau gue lihat dari sini, mendingan lo
benerin diri ya sendiri. Karena dipindahin kemanapun, kalau lo masih kayak begini menolak untuk kumpul, akhirnya akan membuat orang juga punya prasangka. Ya jadi muter-muter di situ aja, Pak Baliut namanya, gitu. Begitu Mawar. Mudah-mudahan curhatnya, tanggapannya tambah bikin pusing. Wah, Ada solusi. ada solusi ya. Mudah-mudahan sih ada solusinya ya. Mungkin ini akan lebih, memang kita memang lebih curhat itu memang lebih enak ke orang yang ada di luar zona kita, sehingga bisa lebih objektif. Mungkin kalau lo curhat ke Ade tuh akan lebih ngambil posisi di ngebelain lo gitu. Jadi pendapatnya kurang objektif gitu, masih ada perasaan gitu. Memang mungkin harus ke orang luar, mungkin bisa didengar dari mulut orang lain gitu. Siapa tahu bisa bikin pikiran atau hatinya menjadi lebih tenang dalam mengambil keputusan, begitu. Oke Mawar, mudah-mudahan setelah ini udah nggak cemas-cemas lagi, pikirin diri sendiri dulu, bikin kegiatan yang bikin lo bahagia dan bisa dapetin ya semua yang lo cita-citakan. Yang penting kita sehat dulu aja sekarang, ya. Oke, itu dia, di setiap cerita pasti ada story-nya. Buat lo yang pengen dibacain ceritanya, silakan kirimkan ke studio9.palapa@gmail.com. Sampai ketemu lagi di Update Story. Setiap cerita pasti ada story-nya.